Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Ingat, bahagia adalah pilihan. Ketika sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Pada kesempatan kali ini, di video yang saat ini sedang Anda tonton adalah video saya yang ke-50, dan sudah 2 pekan saya tidak membuat video terkait dengan topik serba-serbi hadapi kolektor. Ini karena semua pertanyaan yang saya terima, saya kategorikan itu bukan sebagai sebuah pertanyaan, akan tetapi saya kategorikan sebagai sebuah curhat. Oke, saya akan mulai masuk yang pertama. Di suatu pagi, kisaran jam 10, saya ditelepon oleh klien saya. Kebetulan card holdernya adalah perempuan. Dengan nada yang emosional, dengan nada yang terbata-bata panik, klien ini curhat dengan saya bahwa baru saja kira-kira setengah jam yang lalu Desko menelpon saya. Desko memaki-maki saya, berkata-kata jorok. Salah satunya anjing, Pak, nganjing-nganjingkan saya. Dan masih banyak hal lagi. Maki-maki, bentak-bentak, intonasinya tinggi, dan ini membuat hidup saya semakin menderita. Pagi ini saya benar-benar merasakan rasa sakit hati yang luar biasa. Apa yang harus saya laksanakan? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dan ketika saya mendapatkan telepon dan klien saya mengatakan hal ini, saya tidak memberikan sebuah nasihat untuk berperang. Dalam arti berperang, buat surat, itu pelanggaran surat edaran Bank Indonesia, bla 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 bla. Saya tidak melakukan hal itu. Akan tetapi saya lebih condong menuju ke pembenahan psikologi klien saya yang saat ini sedang galau. Saya tanya, kayak gitu aja kok dipikir toh, Bu? Apa belum nonton video saya? Masuk kiri, keluar kanan, selesai. Saya hanya memberikan sepatah kata itu. Dan si klien ini karena masih emosinya masih terbawa, tidak terima. Wow, saya mendengarkan hal itu saya akan jadikan menderita. Itu yang dikatakan klien saya. Saya tidak memberikan advice yang memprovokasi. Saya cuma cerita. Jam berapa tadi ditelepon? Jam 9, Pak. Sedang apa tadi ditelepon? Habis makan, Pak. Wah, saya aja jam sekian ini aja, kisaran jam 10 ini, saya belum makan loh, Bu. Baru paling ngemil tadi apa, snack apa. Lauk apa, Bu? Tak tanya gitu. Saya tadi makan nasi tumpang. Wah, enak sekali loh tuh, Bu. Makanan nasi tumpang tuh paling enak tuh. Biasanya nasi tumpang tuh ada krecek, ada pete, ada tempe bosoknya. Itu enak, Bu. Saya suka sekali juga itu. Tak arahkan ke situ. Tapi si ibu ini
saya jadi tidak merasakan enak Pak, bad mood saya. Tadi saya tuh nggak ngerasa enak, bahkan saat ini saya sedang pening kepala, pusing. Nggak tak jawab lagi tuh curhatan itu. Tumpangnya masak sendiri apa beli Bu? Oh saya masak sendiri Pak. Wah enak ya Bu ya, nek bisa masak tuh asik. Saya suka loh itu Bu, saya arahkan begitu. Oh kalau Pak Hani suka, nanti lain kali tak buatkan. Oh enggak, terima kasih sekali Bu. Mau saya ini cuman karena Ibu bercerita tentang tumpang, nasi tumpang, dan kebetulan saya belum sarapan. Saya berimajinasi membayangkan betapa nikmatnya nasi tumpang yang tadi Ibu telah santap. Tapi karena Ibu sudah ngomong saya jadi tidak makan, saya tidak habis, tidak enak, ya saya cuman sekedar menyampaikan imajinasi saya tentang betapa nikmatnya nasi tumpang yang tersaji di hadapan Ibu tadi. Balik lagi curhat, dia itu tadi Bu Pak ya, kalau Ibu tetap tidak bayar, saya akan menelpon lagi, akan menelpon suaminya Ibu, akan menelpon bila perlu saudara-saudaranya Ibu, semua akan saya telepon agar supaya mereka tahu bahwa Ibu ini tidak bayar hutang. Wah curhatnya tambah lagi ke situ lagi. Dan saya mengarahkan lagi atau tidak memberi nasihat, tapi saya enggokkan, bahasa Jawanya saya enggok-enggokkan terus, belokkan, muter sana muter sini. Nah tadi Ibu waktu terima telepon itu jawab apa? Tak gitu kan dulu. Loh ya saya enggak jawab Pak, sesuai dengan sarannya Pak Hani kan, diemin aja sampai kolektor itu capek sendiri. Dan akhirnya benar Pak, ditutup. Nah, berarti kan Ibu udah menang 1-0. Saya gitu kan. Oh, tapi kata-katanya gitu Pak, menganjing-anjingkan saya. Padahal di depan saya tuh ada anak saya loh Pak, yang baru sekolah online. Dia mengatakan gitu, ya saya menenangkan pikiran si Ibu ini. Apakah anaknya Ibu dengar tentang perkataan kolektor? Oh enggak dengar Pak, enggak tak speaker, jadi enggak dengar. Cuman itu yang membuat saya semakin gundah gulana, semakin jengkel, semakin sakit hati. Saya enggokkan lagi, loh anaknya Ibu apa belum sekolah tatap muka? Karena ada beberapa di kota Solo khususnya sudah ada sebagian yang berani mengadakan sekolah tatap muka. Enggak Pak, masih online. Saya enggokkan lagi. Nah kalau online gitu tuh caranya piye Bu? Pakainya fasilitas handphone apa pakai fasilitas komputer? Oh anak saya pakai komputer Pak. Sudah tak enggokkan gitu, curhat lagi, tetap melimpahkan emosinya. Dan tadi Pak, sebelum kolektor ini menutup telepon Pak, dia mengancam akan mendatangkan kolektor ke rumah saya. Terus saya harus gimana Pak? Nah, di sini saya juga balik lagi, tak putar-putar lagi. Nah kalau datang ke rumah, yang mbok khawatirkan apa? Saya bilang gitu. Apa mungkin Ibu tinggal bersama orang tua sehingga takut? Mungkin Ibu nebeng ke mertua mungkin sehingga Ibu sungkan. Atau mungkin ada orang tua yang malah ikut Ibu sehingga Ibu merasa khawatir tentang psikologi orang tua. Oh tidak Pak, saya kebetulan tinggal keluarga sendiri.
di rumah sendiri. Terus saya cuman, oh ya sudah, artinya kan tidak ada yang perlu ibu khawatirkan. Wah pak, bapak itu gimana toh pak? Saya tuh sampai saat ini nelpon bapak tuh kepala saya cekot-cekot loh pak, pusing kepala. Ini pun saya mau segera minum obat. Klien curhat begitu, saya bingung, saya harus ngomong apa ya. Saya putar lagi, apa bu biasa sih diminum obatnya? Hati-hati loh kalau mau minum obat sakit kepala, karena banyak obat sakit kepala yang kadang-kadang membawa efek samping. Apalagi jika mana ibu ada penyakit-penyakit lainnya, mungkin bisa jadi darah tinggi mungkin, atau mungkin bisa jadi ibu punya penyakit gula, atau mungkin ibu punya penyakit yang lain. Itu harus ditoto tenanan bu kalau mau minum obat, agar supaya tidak terjadi efek karambol. Saya putar ke situ lagi, dan si ibu ini menjawab, saya ini tidak pernah minum obat pak, saya itu sehat. Hanya karena saya dionek-onek ke kolektor, sakit hati, dan saat ini saya pusing, dan baru minum obat baru aja. Jawabannya pendek-pendek dan tak puter-puter, jawabannya selalu curhat. Dan akhirnya saya mulai masuk ke topik. Ibu, yang membuat ibu pusing itu karena ibu telah mengizinkan sebuah kata-kata kolektor itu mengena, menyakiti hati. Ibu terbawa perasaan, baper. Tadi kan ibu ngomong, saya dianjing-anjingkan. Sebenarnya kata-kata dianjing-anjingkan itu, kalau saya boleh jelaskan pada ibu, itu statement bisa kita katakan itu statement yang netral. Statement itu tidak ada kaidahnya. Ingat bu, yang ngatain anjing siapa? Kolektor. Kolektor itu anjing atau manusia? Manusia. Ibu ini maaf, sebagai manusia kan, bukan sebagai anjing kan? Bukan pak. Ya artinya kan statement netral, tinggal olah pikirannya ibu saja. Anjing kamu. Segera ibu pikir, saya manusia, dan yang mengatakan saya ini juga dengan bahasa manusia, bukan wok wok wok, bukan, tapi anjing kamu, kata-kata manusia. Artinya dia menghujat kita sebagai anjing, yang mengatakan juga manusia, kita juga manusia, kita manusia dikatakan anjing. Itu artinya kalau Anda bisa mensugesti pikiran Anda ini, saya bukan anjing. Dan di video-video saya berikutnya akan saya bahas lebih spesifik untuk menangani teror kolektor ini, agar supaya tidak mengena ke hati kita. Lebih spesifik. Anda bisa, sebenarnya kalau Anda mau mulai dengan meningkatkan level. Anjing kamu. Itu aku tuh menungso loh pak, loh ini kok kamu, saya ndak mudeng. Kalau kamu bahasa anjing ndak mudeng lah. Kalau Anda wok 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 wok, nah itu Anda bahasa anjing, saya ndak mudeng. Nah ini kan kalau kata-kata anjing kamu ini bahasa manusia. Kalau kamu manusia ngomong anjing, ya berarti kalau kita segolongan ya kamu juga anjing, misalkan begitu. Jadi inti dasarnya yang membuat rasa
pusing, membuat rasa Anda kecewa, membuat Anda pening kepala itu adalah dikarenakan Anda mengizinkan atau statement kolektor yang tadinya netral Anda olah menjadi itu bermakna, padahal itu tidak diperlukan sama sekali karena kita ini manusia, bukan anjing. Itu satu. Kemudian saya jelaskan pada ibu, menurut saya, versi saya ini mengkategorikan ada dua hal. Kalau bahagia itu lawannya menderita. Kalau senang lawannya sedih. Itu versi saya. Dan saya mulai masuk, tadi saya muter-muter sama ibu, itu saya sengaja muter-muter pada Anda. Sekarang saya mau masuk dengan kondisi yang saat ini sedang Anda alami. Bagi saya, itu orang yang boleh dikatakan sangat menderita jika mana orang ini mau makan tidak punya uang, tidak bisa beli, entah itu beras, entah itu bahan-bahan mentah yang bisa diolah untuk menjadi lauk. Ketika orang tidak bisa membeli beras atau membuat bahan-bahan baku untuk dijadikan lauk, saya baru setuju bahwa orang ini pasti sangat menderita. Kemudian saya juga merasakan atau mentolerir jika mana orang ini tidak punya rumah, Bu. Nebeng, atau mungkin ngekos, atau mungkin kontrak. Itu saya juga boleh mentolerir, itu sebuah penderitaan hidup. Kemudian saya lebih lagi spesifik ketika kita mengalami satu sakit penyakit. Itu pun ada kalanya kita boleh mentolerir atau berkata bahwa orang itu pasti menderita karena sebuah sakit penyakit. Akan tetapi Ibu, mohon maaf, ketika Ibu bercurhat bagaimana cara mengatasi perasaan Ibu ini, saya tidak bisa membantu Ibu. Saya hanya bisa mengajak Ibu untuk berdiskusi. Tadi Ibu waktu ditelepon kolektor deskol habis makan tumpang. Artinya untuk hal makan Ibu harus bersyukur. Enak masih merasakan nasi tumpang yang biasa saya makan, ada krecek, ada tempe bosok, ada pete. Itu Anda harus bersyukur dulu. Terus tadi saya mengatakan pada Ibu, yang ada siapa? Anak saya. Anak Ibu lagi ngapa? Baru sekolah daring. Pakai apa? Komputer. Ini artinya juga Ibu juga harus bersyukur. Untuk menderita tidak bisa. Karena Ibu ini harus memandang juga kadangkala ke bawah. Masih ada banyak saudara-saudara kita yang lebih menderita daripada Ibu. Kemudian tadi saya juga tanya, waktu Ibu cerita kolektor mau datang ke rumah, Ibu pun juga sudah mengeluarkan sebuah statement positif. Ini ya rumah saya, Pak. Saya kebetulan tidak ada orang tua atau tidak nebeng. Artinya itu pun Anda juga harus bersyukur. Dan yang terakhir, Ibu mengatakan
Gimana tak Pak, saya aja merasakan nyut-nyutan kepala sakit. Tadi saya tanya sama ibu, sebenarnya itu adalah sebuah sugesti yang saya mau berikan pada ibu. Hati-hati Bu, kalau mau pilih obat sakit kepala harus tahu ada konsekuensi apa atau efek karambol atau yang bisa berakibat terhadap mungkin ibu menderita sebuah penyakit. Dan ibu juga menjawab, saya ini sehat, tidak pernah sakit. Sakit hanya karena kata-kata deskol. Oke, ini artinya ibu curhat dengan saya, ibu curhat dengan siapapun orang itu semua tinggal permainan mindset. Kalau ibu curhat sama orang yang mohon maaf kurang bijak, ibu malah ditambah-tambahi, dibumboni, sehingga pening kepala Anda tidak semakin membaik, akan tetapi semakin runyam. Tapi jika mana ibu bisa menerima apa yang saya katakan pada ibu ini secara positif, artinya rasa derita yang Anda alami ini 100% karena Anda mengizinkan atau mengolah sebuah statement yang netral itu menjadi statement yang negatif. Dan yang rugi adalah Anda. Salah satunya, anjing kamu, biarin. Yang penting saya bukan anjing. Bajingan kamu, biarin. Yang penting saya bukan bajingan. Cukup. Itu saja. Jadi yang namanya bahagia atau menderita itu adalah permainan pikiran. Kecerdasan ibu menerima sebuah realita yang saat ini sedang terjadi. Saat ini sedang pandemi, saat ini sedang akibat dari adanya virus COVID-19, hubungan antara manusia dibatasi, berefek dari ekonomi tidak berjalan secara sempurna dan ibu sedang mengalami kesukaran. Itu saja yang perlu Anda tanamkan di pikiran ini. Itulah kenyataan. Dan saat ini jangan hanya nerima kenyataan, tapi lebih condong ke upaya Anda untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan lebih cepat, lebih bagus untuk bagaimana mengatasi kelanjutan ini. Karena kita tidak tahu virus corona COVID ini selesainya kapan. Setengah tahun ke depan, akhir tahun, atau awal tahun, kita tidak tahu. Dan jika ibu memilih menderita pada waktunya tidak tahu kapan ini ekonomi akan reda dan kesejahteraan ibu akan membaik, artinya kalau ibu mengizinkan menderita atau memilih menderita, ya Anda men-switch off perasaan bahagia. Yang ada hidup Anda cuma menderita, dan menderita. Akan tetapi jika mana Anda bisa memutuskan, kenapa saya mengatakan memutuskan? Karena bahagia ini letaknya di dalam hati. Ketenangan pikiran itu di dalam hati. Bahkan, saya cerita jika ada orang yang cerdas menerima sebuah kenyataan, oh saat ini saya sedang sukar beli makan, tapi ada rasa syukur, ada positive thinking, nanti pasti juga saya dengan berusaha apapun yang saya lakukan pasti saya bisa makan. Atau saya lebih condongan pada orang yang sakit. Ketika ada sebuah sakit penyakit, jika mana orang yang sedang mengalami sakit penyakit ini cerdas menerima kenyataan yang saat ini sedang dialami dan bisa segera beradaptasi, sakit yang diderita ini tidak menjadi sebuah sakit atau derita atas nelongso atas sengsara. Jadi orang ini semua adalah permainan pikiran.
Jika Anda memilih bahagia, maka hati Anda akan bahagia. Tapi jika mana Anda hanya sebatas kata-kata kolektor tadi, atau hanya sebatas Anda tidak tahu cara menangani problematika yang saat ini sedang Anda alami, dan Anda langsung pikiran bawah sadar Anda ini men-switch off bahagia dan men-switch on menderita, itu pilihan Anda. Karena ingat baik-baik, kapan ini akan selesai itu kita belum tahu. Seperti orang sakit, kapan sembuhnya belum tahu. Bisa jadi ini ditangani satu dokter A, mungkin belum pas. Ini tidak artinya stop atau menderita. Tidak artinya putus asa. Bisa jadi dengan sebuah positive thinking, dengan sebuah kebahagiaan, keceriaan, pergaulan dengan positif, ketemu si B menyarankan dokter B, dan akibat dari saran, akibat dari sukacita, akibat adanya switch on mode bahagia, itu akan bisa menyembuhkan atau meredakan segala yang memang realitanya sedang terjadi. Jadi sebelum saya menutup video ini, saya akan menyampaikan satu cerita pendek yang sangat menarik, dan ini pun saya ceritakan pada klien saya yang tadi telepon. Suatu saat di suatu rumah ada seorang ibu yang gelisah mondar-mandir dari dalam rumah keluar rumah, menyusuri pekarangan, melihat, mengamati satu persatu, tidak ditemukan, balik lagi masuk. Mungkin di dalam juga mencari apa, kemudian beberapa waktu kemudian keluar lagi, mencari lagi seperti orang bingung, gelisah. Dan akibat dari mondar-mandir ini tadi, salah satu tetangganya melihat kejadian ini dan bertanya pada ibu ini, "Bu, sejak tadi kok riwa-riwi," bahasa Jawanya, mondar-mandir, cari apa? Mungkin saya bisa bantu. Dan ibu pun juga, "Iya nak, saya lagi bingung." "Ya udah Bu, tak cari sama-sama kita cari. Siapa tahu," asumsinya orang yang bantu ini, siapa tahu ibu ini kurang jeli atau kurang waspada, kurang teliti melihat. Dan akhirnya orang tetangga ini membantu melihat situasi, melihat pekarangan. Yang hilang apa Bu? Kacamata saya, nak. Kacamata saya di. Si tetangga ini mulai mengamati satu persatu pekarangan, dan tidak menemukan kacamata yang diceritakan oleh ibu ini. Lalu tetangga ini bertanya pada ibu ini, "Bu, ini sudah saya pastikan di pekarangan ini, di luar ini tidak ada kacamata. Jadi ibu tidak akan mendapatkan dari luar. Sekarang coba ibu ingat-ingat lagi agar supaya kita lebih efisien, kita bisa lebih cepat menemukan titik temunya, Bu. Terakhir kali ibu menaruh atau memakai kacamata itu di mana?" Tetangga itu tanya pada ibu ini. Dan ibu ini menjawab, "Saya ini terakhir kali seingat saya menaruh kacamata saya di meja kamar saya, nak." Kaget ini. Orang yang menolong ini kaget, tetangganya ini. "Loh, Ibu, lah kalau ingatnya ibu itu di dalam kamar, kenapa ibu mencarinya di pekarangan? Sampai saya pun ikut melotot satu persatu area pekarangan itu, dan saya pastikan tidak ditemukan di luar."
Apa yang dijawab oleh ibu itu? Karena saya mengalami gelap penglihatan secara batin di dalam. Silahkan Anda simpulkan cerita ini. Artinya kejernihan pikiran, rasa bahagia itu bisa ditemukan jika mana itu didapat dari dalam hati, bukan di luar. Sekaligus saya menutup video ini. Ketika Anda sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, tidak artinya Anda menderita. Switch off menderita, switch on bahagia. Karena happiness is a choice. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang sudah saya ceritakan dan menginspirasi Anda, memberikan kecerahan pada batin Anda, agar supaya tidak ada hal yang perlu mengotori perasaan Anda, terutama menghilangkan rasa bahagia Anda. Karena ini semua adalah permainan pikiran dan hanya Anda lah yang bisa menyelesaikan hal ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.